Teman-teman semua, kembali lagi kita dalam channel Rosman Purba membahas tentang Bank Mandiri. Diatur dengan bersama Pak Rocky Tumular. BUMN 2018 32, tahun 2019 34. Kita melihat juga Mandiri ada kenaikan dari 25 ke 27. Kita lihat BNI agak stabil, tapi kita juga melihat satu merosatan yang cukup besar, Bank BTN dari 2,8 triliun menjadi 209,3 miliar. Tentunya ini ada dampaknya. Dampak apa yang dapat kita simpulkan dari data-data yang ada di sini, Pak Royga? Memang tahun 2019 itu kan memang kalau kita cermati itu adalah tahun kita istilahnya kalau di ekonomi itu kan tahun politik, Pak, pada saat itu. Jadi memang berbarengan dengan saat itu adalah komoditi itu juga lagi turun. Jadi pada saat itu. Jadi dua hal ini memang mau nggak mau berimpact kepada pertumbuhan kredit, Pak. Jadi pertumbuhan kredit tahun 2019 itu juga relatif rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Bisa double digit. Tahun lalu itu pertumbuhan kredit kalau nggak salah secara industri itu tidak lebih dari 7%. Jadi dibanding tahun-tahun sebelumnya bisa double digit 11-12%. Tahun lalu 7%, Pak. Jadi terjadi emang perlambatan pertumbuhan kredit. Perlambatan pertumbuhan kredit disebabkan pertumbuhan ekonomi juga tentunya. Tentunya ada faktor itu, Pak. Ada dua hal yang terjadi di 2019, ya. yaitu politik buat kita lokal, tapi juga secara global pertumbuhan ekonomi global juga menurun. Dampak yang besar. Ya. Terutama Pak, ya memang suka nggak suka Indonesia ini kan masih bergantung pada sektor komoditi, Pak. Jadi begitu komoditi itu ada penurunan, batu bara dan sawit, itu semua akan impact kepada di banyak segmen perbankan. Karena daya beli di properti, di consumer, retail itu akan mempengaruhi, Pak. Standing daripada Bank Mandiri dan Bank Rakyat, kira-kira apa yang apakah Bank Mandiri bisa dari segi return on asset, siapa yang lebih baik, Bank Rakyat atau Bank Mandiri? Gini, memang kita ini kan lebih fokus kepada saat ini, Pak Peter. Memang kita fokus ke quality, Pak. Quality dari aset. Jadi kita memang saat ini tidak untuk mengejar pertumbuhan aset yang besar-besaran. Kita memang fokus untuk supaya pertumbuhan kita ke depan itu lebih sustain. Jadi kami yakin memang kita akan shifting pelan-pelan untuk merubah dari bisnis yang sangat bergantung dengan wholesale banking. Mudah-mudahan kita bisa shifting ke value chain dan ke retail and consumer. Value chain? Ya. Maksudnya? Itu adalah suatu ekosistem dari suatu perusahaan di mana tentunya ada supplier, ada distributor. Itu yang kita lebih akan coba untuk masuk di rangkaian bisnis dari suatu nasabah besar kita. Jadi kalau ada sebuah perusahaan, katakanlah Indomie atau mie instan lah. Bukan mereknya yang kita perlu, tapi mie instan itu ada kertasnya, suplainya, ada tepungnya yang disuplai, plastiknya, packagingnya. Ya. Itu semua ingin kita coba untuk diayomi dan juga dijadikan sebagai target market. Ya. Ini tentunya akan berdampak terhadap, dan ini tentunya karena sudah memiliki satu target market yang tertentu sehingga ada security yang lebih baik. Betul, apa begitu? Betul, Pak. Ya. Nah, kita melihat sekarang pertumbuhan ekonomi dunia ini merosot, Pak Roy. Kita melihat Indonesia tadinya ditargetkan 5,2% economic growth. Sekarang orang ngomong mungkin di bawah 5%, bahkan bisa mencapai sampai 4,5%, disebabkan karena salah satu perang dagang, nomor 2 adanya corona virus, dan nomor 3 adalah
bahwa secara keseluruhan memang banyak negara yang mempunyai masalah. Bagaimana pendapat Pak Roy mengenai ini? Memang sebagai bankir kita saat ini memang dalam kondisi ya harus lebih hati-hati Pak untuk mengembangkan aset, tentunya portfolio kita dalam pengembangannya, karena semakin kompleks terutama dengan perang dagang seperti ini. Walaupun kami tetap optimis bahwa Indonesia ini harusnya bisa menjadi suatu negara yang punya tingkat prospek yang baik lah. Tetap kami yakin Pak, kita yakin kan ada pemerintah sedang dengan tentunya dengan DPR lagi proses namanya Omnibus Law. Nah, kita juga berharap itu banyak untuk supaya ya sebagai bankir kita melihat itu suatu pemerintah semangat untuk melakukan perubahan dari yang tadinya mungkin komoditi, kita mau berubah menjadi suatu negara yang industry based. Ya. Dan juga untuk penanaman modal asing, untuk mengajak modal masuk. Ya. Apakah kira-kira kalau Pak Roy dulu dikatakan bahwa PMA itu tidak boleh menjadi nasabah bank pemerintah, atau apa itu masih tetap sama? Ya kita boleh Pak, memang. Cuman memang ada aturan yang murni asing gitu kan, memang ya kita kalau bisa memang banyak juga Pak udah masuk dengan sebagai nasabah kita. Itu jadi tentunya ada aturan-aturannya kan, dari berapa modal yang harus dia bawa masuk ke Indonesia. Kita bisa mendamping untuk memberikan pinjaman kepada mereka juga. Sehingga kita tidak boleh mengeluh kalau Citibank jadi besar di sini, kalau bank asing OUB jadi besar di sini, kalau OCBC jadi besar, betul. kalau DBS menjadi besar, betul. Karena semua mereka lari ke situ, dan justru asing itu merupakan industri atau perusahaan-perusahaan yang mungkin kredibilitasnya di atas perusahaan lokal. Enggak juga Pak Peter, saya merasa bahwa kita punya nilai kompetitif juga karena kita punya jaringan yang luas di Indonesia, dan tentunya kita juga punya rupiah kan, tentunya mereka juga butuh rupiah di Indonesia Pak. Kita juga bisa mungkin mereka juga butuh currency rupiah dalam operasional mereka di Indonesia. Dengan jaringan kita yang cukup ini, saya rasa kita juga nggak kalah penting di mata mereka untuk. Ya, ini yang saya katakan bahwa pemerintah justru menghadang atau justru memberikan kesempatan kepada bank asing untuk justru menjadi kompetisi daripada bank-bank nasional. Betul ini, Pak. Pak, mengenai corona, apa yang terjadi dengan corona? Apa yang akan dilakukan Bank Mandiri dalam mempertahankan kinerjanya di tengah ancaman virus corona ini? Kita memang satu Pak, pertama operasional. Tentunya juga karena kami ada operasional di luar negeri, di beberapa kantor di luar negeri, kami juga lakukan pengaturan operasional kantor sesuai dengan apa yang jadi referensi masing-masing negara itu. Tapi di dalam pengelolaan bisnis, tentunya kita juga lakukan stress test yang cukup mendalam, dan kami lakukan rutin setiap minggu, karena perkembangannya ini kan 2 minggu lalu sama sekarang bisa berubah gitu. Jadi kami coba untuk melakukan stress test dari segala dengan beberapa parameter untuk melihat bagaimana kekuatan bisnis kita even 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, 12 bulan ke depan. Pak Roy, kita akan jeda, tapi di dalam segmen berikut kita akan berbicara sedikit mengenai dunia perbankan dan dunia finansial secara keseluruhan di Indonesia. Antara lain, saya ingin mendapatkan pendapat Pak Roy. Kita tahu bahwa perbankan di Indonesia sesudah tahun 1998 memang cukup, pengawasannya cukup keras atau cukup berat persyaratan untuk menjalankan sebuah perbankan dengan adanya OJK, dengan adanya pengawasan yang lebih ketat. Namun kita melihat bahwa di dalam dunia finansial atau industri finansial yang lainnya terjadi banyak
sekali lubang-lubang yang bisa mengancam pertumbuhan industri finansial di Indonesia. Kita akan berbicara mengenai contoh dengan Bank Syariah, contoh dengan BTN dan juga Jiwasraya. Kita akan berbicara mengenai dampak daripada perusahaan-perusahaan ini terhadap perbankan dan tentunya terhadap Bank Mandiri. Kita akan jeda sebentar. Kita akan melanjutkan perbincangan dengan Direktur Utama Bank Mandiri, Bapak Roy Ketumilar. Namun kita harus jeda sejenak. Tetaplah di Efek CNBC